yang melakukan monitoring atau namanya internal audit. Ya, ada beberapa teman-teman pemerintah daerah sudah mendatangi BSSN untuk mendapatkan pelatihan bagaimana sih menggunakan aplikasi internal auditnya atau melakukan apa ya, mentoring, belajar bagaimana cara melakukan internal audit. Oke. Saya lanjut Bapak Ibu. Yang terakhir adalah klausul 9 atau kalau di BSSN 4 itu adalah perbaikan berkelanjutan. Ya, di situ Bapak Ibu diwajibkan semua sistem yang ada di dunia itu pasti harus ada sebuah peningkatan. Dan peningkatannya itu harus sistemnya adalah berkelanjutan. Jadi organisasi harus secara berkelanjutan meningkatkan kecocokan, kecukupan, efektivitas dari sebuah SMKI. Selalu berbenah, selalu apa ya, mengembang, berkembang baik. Ya, di situ akan ada beberapa bagaimana jika terjadi ketidaksesuaian, bagaimana jika melakukan tindakan korektif dan macam-macamnya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi di ISO 2701 ketika diversuskan dengan peraturan BSSN itu sebenarnya sama. Layer approach of cyber security itu tetap ada people, proses, teknologi, gitu ya. Hubungannya sama, tetap ada ini semua. Nah, security program yang biasanya digunakan itu adalah Bapak Ibu harus melakukan awareness dulu atau training. Ya, kok hilang? Harus melakukan awareness dulu atau training. Ya. Nah, yang berikutnya adalah Bapak Ibu harus melakukan risk assessment. Mas sudah ada di manajemen resiko. Tolong dicek lagi di manajemen resiko Bapak Ibu. Apakah sudah di dalamnya sudah mencantolkan hubungan-hubungan terkait dengan keamanan informasi atau hanya sebuah manajemen resiko yang sifatnya umum? Ketika belum ada yang berhubungan dengan resiko keamanan informasi, tolong dimasukkan. Sehingga dokumen Bapak Ibu bisa dijadikan satu, sehingga terintegrasi. Bukan lagi dokumen manajemen resiko yang berhubungan dengan organisasi, bu bidang, kasih, tapi dipastikan manajemen resikonya sudah all in. Ya. Berikutnya akan ada policies and prosedur, ada business case-nya seperti apa, bagaimana mendesain dan mengimplementasikan, yang terakhir adalah memanage dan service-nya. Ini ISO-nya. Sekali lagi, ISO 2701 juga menggunakan mekanisme PDCA, Plan, Do, Check, Act, Bapak Ibu. Ya, ini standar ininya tadi yang sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah melakukan ini semua. Nanti kita akan bahas. Bapak Ibu, tadi di awal saya katakan bahwa ISO 2701 ini ada perubahan. Perubahannya dari versi 2013 ke versi 2022. Apa aja sih? Yang pertama adalah main part of ISO. Perubahannya adalah klausul 4 sampai klausul 10 ini tidak berubah, tetap. Sistemnya tetap. Apalagi, ini hanya only the security control listed in ISO 2701 Annex E yang diupdate. Jadi perubahannya pada kontrolnya saja. Kontrol-kontrol apa? Jadi jumlah kontrolnya Bapak Ibu yang sebelumnya di versi 2013 itu jumlahnya 114, sekarang di versi 2013, 2022 jumlahnya menjadi 93. Wah, semakin sedikit. Iya, Bapak Ibu. Semakin sedikit kontrolnya. Dan kontrol itu sudah dikategorikan, dikelompokkan menjadi 4 section atau 4 kelompok. Dari yang sebelumnya itu 14. Di versi 2013, Bapak Ibu memiliki 14 kelompok. Di versi 2022 hanya 4 kelompok sehingga mudah untuk dipahami, mudah untuk dibaca. Oke. Yang berikutnya sebenarnya dari 93 ini tadi Bapak Ibu yang sudah tadi ditunjukkan bahwa 114 sebelumnya menjadi 93, ini ada 11 kontrol baru ya. 11 new control while none of the control were deleted. Tidak ada kontrol yang di-delete dari kontrol sebelumnya. Dan banyak kontrol yang kenapa kok menjadi sedikit karena kontrol-kontrol itu di merge atau digabungkan. Sehingga itu tadi ya. Ini baru semakin sedikit tapi ada ketambahan. Nah, ini baru yang aneh ini Bapak Ibu ya. Baik. Nah, ini manfaat ISO Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menggunakan ISO atau bahkan ketika Bapak Ibu mengimplementasikan BSSN 4 kurang lebih sama. Yang pertama adalah mengurangi kemungkinan adanya pelanggaran keamanan TI. Kerahasiaan informasi pasti akan terjamin, meminimalkan resiko TI, kemungkinan kerusakan dan biaya konsekuensialnya. Yang berikutnya unggul dalam persaingan karena Bapak Ibu sudah mengimplementasikan standar yang diakui, meningkatkan kepercayaan sehubungan dengan mitra pelanggan dan publik, metodenya terstruktur dan memenuhi persyaratan. Ada juga yang
Pembuatan persyaratan dilakukan secara internasional karena ISO itu diakui internasional Bapak Ibu. Mendeteksi kerentanan secara sistematis, biaya akan semakin lebih rendah karena semua sudah diidentifikasi resiko-resikonya. Semua bisa dikontrol, ya ini ada hubungannya kontrol resiko TI-nya. Itu semua Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah manfaat ketika Bapak Ibu mengimplementasikan ISO 27001. Monggo Bapak Ibu ketika ada pertanyaan biar nggak lupa silakan ditulis dulu di chat. Nanti akan ada teman-teman Tati yang merekam, mencatat. Jadi nanti bisa ditanyakan di akhir sesi. Ya Bapak Ibu, ini ketika Bapak Ibu melihat mind map-nya apa-apa aja sih yang akan dipelajari di ISO atau apa-apa aja sih yang ada. Ya ini seperti ini Bapak Ibu ya. Kelihatan kecil ya. Oke. Ini ISO-nya, jadi sebenarnya ISO itu terdiri dari 10 klausul, Bapak Ibu. Klausul 1 sampai 3 itu hanya berhubungan dengan scope, normative reference, term and definition. Yang keempat itu berhubungan dengan internal dan eksternal. Nomor 5 itu bagaimana tanggung jawab top management will be support SMS, responsibility lah hubungannya. Nomor 6 itu bagaimana planningnya. Nanti di situ Bapak Ibu mempersiapkan SOA. Nomor 7 bagaimana adalah proses dari resource-nya, supporting-nya. Nomor 8 itu adalah proses operation-nya, berjalannya SMKI-nya. Nomor 10 itu bagaimana memonitor, mengukur. Nomor 9. Nomor 10 itu adalah bagaimana melakukan perbaikan ketika ada korektif. Dan Bapak Ibu harus melakukan continual improvement di sini di klausul 10. Ini klausulnya yang tadi saya sebutkan. Nah, ini yang tadi dikatakan klausulnya sudah dikelompokkan. Di sebelumnya dikelompokkan menjadi 11 yang itu cukup rumit, cukup susah dipahami untuk orang awam. Di klausul 2022 ini sudah dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah organization control, yang kedua adalah people control, physical control, dan technological control. Di masing-masing ini Bapak Ibu, ini di bawahnya ada jumlahnya ada 37 kontrol. Ada 8 kontrol yang berhubungan dengan people. Physical control ada 14 kontrol yang berhubungan dengan physical. Dan technological control memiliki 34 kontrol. Totalnya adalah 93 kontrol Bapak Ibu. Ya, baik. Ya, jadi di sini adalah peraturan-peraturannya ya. Ini ada hubungan-hubungannya apa-apa aja yang akan dibuat. PDCA-nya sudah jelas. Ketika ini misalnya kita ambil cek, cek itu apa yang dicek adalah aset manajemen, aset kontrol, cryptographic, physical, and environment security. Act-nya adalah sistem acquisition, development, and maintenance, supplier relationship, information security, incident management. Nah, ini Bapak Ibu. Saya next. Bapak Ibu, ini ada 11 kontrol baru tadi. Yang pertama adalah hubungannya dengan trade intelligence. Ini ada di kontrol A57. Ada lagi di kontrol A523. Berhubungan dengan information security of use of cloud service. Ketika Bapak Ibu akan menggunakan cloud. Ya, sekarang sudah mulai marak ya. Yang ketiga, yang berhubungan dengan organisasi. ICT Readiness for Business Continuity. Ya, ini. Ada lagi yang sifatnya A8. A8 ini berhubungan dengan teknologi. Ini lumayan banyak. Ya. Kalau tadi sebelumnya dikatakan ini sudah dikategorikan, nah ini ya. Saya kembali ke sini. Ini A dikatakan ini adalah A5, 6, 7, 8. Jadi kok bisa sih tahu itu adalah teknologi? Kok bisa itu tahu itu adalah organization control? Ya ini dijelaskan. Jadi organization control itu A5, people control A6, physical control A7, dan technological control A8. Dan ini dijelaskan di sini. Jadi ketika saya bisa menyebutkan bahwa, oh maaf, bisa menyebutkan bahwa ini adalah A8 yang berhubungan dengan teknologi, ini berarti tahu kita A8 posisinya. Ya, ini adalah konfigurasi manajemen, Bapak Ibu harus set gitu ya. Ada data masking, ada monitoring activity, ada secure coding, ada information deletion, ada data leakage prevention, dan web filtering. Ada yang berhubungan dengan physical, ada physical security dan monitoring. Ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu tadi sudah dikategorikan 4 nih. Dan ternyata di ISO 2701 versi 2022 ada kemudahan yang lain. Kemudahannya apa sih? Di maaf. Nah, di dalamnya itu sudah dikategorikan lagi, diberikan atribut.
Atributnya apa? Di setiap kontrol, Bapak Ibu sudah bisa ditunjukkan bahwa itu tipe kontrolnya apa. Apakah tipenya preventif, atau tipenya detektif, atau tipenya korektif. Pencegahan, atau mendeteksi, atau sifatnya penyelesaian atau perbaikan. Nah, ada juga information security property. Tipe kontrol ini nanti akan saya tunjukkan contohnya. Oops, sorry. Tipe contoh kontrol ini itu masuk kategori apa? Confidential, integrity, atau availability. Dan bahkan juga disebutkan bahwa ini termasuk cyber security konsep yang apa? Bagian identify, protect, detect, respond, atau recover. Nanti ada. Atau operation capability-nya nanti akan sudah dijelaskan masing-masing. Dan juga ada yang namanya security domain. Apakah ini security domain yang berhubungan dengan governance and ecosystem, atau yang berhubungan dengan protection, atau defense, atau yang terakhir adalah resilience. Ini sudah dikategorikan. Nanti kita lihat. Bapak Ibu, ini yang dikatakan tadi loh 93 kontrol. Ini 93 kontrol itu munculnya seperti ini. Ada kontrol terkait kebijakan. Yang ini semua kebijakan terkait dengan A5 kontrol organisasi ya. Ini ada A6 kontrol orang. Di situ ada screening, ada syarat ketentuan, kesadaran macam-macam. Ini semua kontrolnya. Oke, ini lanjutan kontrolnya Bapak Ibu ya. Totalnya ada 93 kontrol. Saya lanjut. Bapak Ibu, ini yang tadi saya katakan. Ini ada kemudahan yang lain. Contohnya adalah kontrol organisasi berkaitan dengan kebijakan informasi. Di kontrol ini sudah diidentifikasikan ini adalah tipe kontrol yang sifatnya adalah preventif pencegahan. Iya, karena kebijakan ini adalah sifatnya preventif. Dan ini adalah properti keamanannya, propertinya adalah kerahasiaan, integritas, dan availabilitas. Konsepnya ini adalah mengidentifikasi. Kemampuan operasional yang dibutuhkan adalah kemampuan operasional yang berhubungan tata kelola. Ada lagi, domainnya apa? Ini domain tata kelola dan ekosistem. Dan ini juga bagian dari resiliensi. Nah, sehingga Bapak Ibu tahu, oh mana-mana aja sih yang harus dibuat. Mana-mana aja sih, ya, seperti itu. Di dalamnya sudah jelas. Oh, apa aja yang harus ada di dalam kontrol ini. Contohnya strategi, regulasi, macam-macam. Ada juga yang berhubungan dengan kontrol orang. Oh, dilakukan screening. Screening tipenya adalah preventif. Propertinya apa? Oh, tetap CIA. Konsepnya adalah memproteksi. Ya, tadi kalau di sini mengidentifikasi, ini konsepnya memproteksi. Kenapa memproteksi? Karena ini Bapak Ibu melakukan screening. Jangan sampai orang yang masuk di organisasi Bapak Ibu kelolosan. Jadi di sini adalah mengamankan konsepnya. Kemampuan operasionalnya adalah keamanan SDM. Ya, lalu domain keamanannya adalah domain tata kelola dan ekosistem. Seperti itu ya. Nah, ini contoh yang lain, ada kontrol keamanan fisik, preventif, terkait dengan perimeter keamanan fisik ya Bapak Ibu, ini juga tipe preventif. Konsep propertinya adalah CIA, konsep keamanan adalah proteksi, kemampuan operasionalnya adalah keamanan fisik. Jadi nanti Bapak Ibu bisa kategorikan, oh mana-mana aja sih yang keamanan fisik kelihatan, mana-mana aja sih yang kalau berhubungan dengan SDM kelihatan, seperti itu. Yang terakhir ini adalah domain proteksi. Ada juga kontrol teknologi Bapak Ibu. Sebentar. Kalau pencet escape selalu gini. Bentar, maaf Bapak Ibu. Oke, oke. Di sini adalah kontrol teknologi ya. Di sini contohnya adalah perangkat titik akhir pengguna. Ini juga preventif, ini memproteksi. Tetapi di sini berkaitan dengan manajemen aset dan memproteksi informasi. Domainnya tetap proteksi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mudah sekarang kita memahami ISO. Seperti itu. Bapak Ibu bisa belajar sendiri, tapi kalau mau merasa Bapak Ibu merasa susah Mas, ya sudah. Kami Tati siap membantu Bapak Ibu. Udah. Di peraturan BSSN 4 yang tadi ya, penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, perbaikan berkelanjutan, evaluasi kinerja, dukungan operasional, yang tadi sudah saya mappingkan dengan ISO, kita akan bahas apa-apa aja sih? Oh, penetapan ruang lingkup. Ini meliputi
data dan informasi infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE dalam organisasi di setiap instansi pemerintah. Ups. Nah, di sini pelaksana teknik SPBE siapa? Adalah pemimpin tertinggi pertama yang melaksanakan tugas di bidang keamanan TIK atau pejabat administrator yang membawahi dan mengembangkan atau memelihara aplikasi SPBE. Hal apa aja yang harus diamankan? Ini seperti yang tadi saya sampaikan, ada isu eksternal internal dan isu eksternal. Seperti itu. Perencanaan itu adalah sebuah program kerja keamanan SPBE yang disusun berdasarkan kategori resiko keamanan SPBE. Seperti yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu harus cek dulu manajemen resiko. Sudah ada belum yang berhubungan dengan keamanan SPBE? Pastikan ada, dan kalau sudah ada silakan bikin program kerja. Bikin di peta rencananya apa sih di tahun ini, tahun depan, tahun berikutnya, dan berikutnya. Nah, di situ Bapak Ibu bisa susun berdasarkan resiko dan target realisasi program kerja keamanan SPBE. Ini program kerjanya contohnya adalah edukasi kesadaran keamanan, penilaian kerentanan, peningkatan keamanan, penang- penanganan insiden keamanan, audit keamanan. Ya, ini ada juga dukungan operasional. Misalnya ada dukungan operasional yang berhubungan dengan sumber daya, dukungan operasional yang berhubungan dengan anggaran. Ini juga tadi sudah saya bahas. Di keamanan yang berhubungan dengan SDM, siapa apa sih, kompetensinya apa sih? Nah, itu harus jelas juga. Ini juga setelah juga saya ambil dari BSSN. Dan anggaran. Koordinator SPBE itu harus memastikan menyediakan anggaran berdasarkan perencanaan yang telah disusun. Jangan sampai kita hanya ingin aman, tapi kita tidak punya anggarannya. Ya, nggak mungkin bisa. Berikutnya adalah evaluasi kinerja. Ini dilakukan terhadap pelaksanaan manajemen keamanan SPBE dan penerapan standar keamanan. Ini dilaksanakan koordinator SPBE instansi pusat dan koordinator pemerintah daerah paling sedikit 1 kali 1 tahun. Nah, ini sudah ada petunjuknya. Evaluasi kinerja keamanan SPBE jika dilakukan secara mandiri maupun eksternal dapat menggunakan instrumen dari indeks kami atau audit tools yang disediakan oleh BRIN. Monggo silakan Bapak Ibu. Atau mungkin kalau masih bingung, monggo silakan komunikasikan dengan kami. Kami akan bantu memberikan pemahaman Bapak Ibu. Perbaikan. Perbaikan berkelanjutan merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi yang sudah dilakukan di pasal sebelumnya, di pasal 9 atau klausul 9. Bisa jadi Bapak Ibu menggunakan indeks kami atau maupun audit tools yang ada di BRIN. Maaf, saya kembali. Ya, jadi di situ. Jadi, atau jenis perangkat evaluasi kinerja lain yang sudah terstandar. Bisa jadi pakai ISO atau yang lain. Bapak Ibu, kita masuk di langkah-langkah implementasi ISO. Bapak Ibu, ini ada langkah-langkahnya nih. Mulai dari scope definisi, maaf, assessment dulu, scope definisi, risk management, ada apa namanya training, ada ISMS development, framework development, dokumentasi, dan macam-macam. Sampai state sertifikasi. Tapi ketika langkah implementasi kita berhenti di sini, Bapak Ibu. Oh, maaf, ini kejauhan. Berhenti di implementasi. Ya, ini kejauhan kotak saya. Ya, kita akan bahas satu persatu, Bapak Ibu. Ya, scope definisi. Jadi pendefinisian scope itu di ISO merujuk pada proses penentuan batasan atau ruang lingkup dari SMKI atau SMI SMS yang mau diimplementasikan di sebuah organisasi. Ini adalah langkah awal yang krusial pada proses implementasi ISO karena akan menetapkan area di mana standar akan diterapkan dan diuji. Jangan sampai Bapak Ibu salah ketika menetapkan sebuah standar, maaf, sebuah scope. Jangan sampai scope-nya itu terlalu kecil, jangan sampai scope-nya juga terlalu besar, jangan sampai scope-nya yang tidak bisa Bapak Ibu kelola, macam-macam. Tujuannya apa? Di sini tadi sudah jelas menetapkan batas, memastikan semua aset informasi dan proses yang signifikan tercakup dalam ISMS atau SMKI. Bapak Ibu mengidentifikasikan area-area kritis yang memerlukan perlindungan dan pengelolaan resiko. Gitu ya. Ada lagi aspek pentingnya, aspek bisnis Bapak Ibu harus pertimbangkan, aspek teknis Bapak Ibu harus pertimbangkan, aspek regulatori juga harus pertimbangkan, dan yang terakhir adalah aspek resiko. Proses pengidentifikasi cakupan ini Bapak Ibu caranya seperti apa? Pertama Bapak Ibu harus mengidentifikasikan asetnya dulu,
aset-aset apa aja yang Bapak miliki. Lalu Bapak Ibu identifikasi yang namanya proses. Bapak Ibu bisa lakukan konsultasi, Bapak Ibu bisa melibatkan banyak orang pemangku kepentingan. Jadi pastikan pemangku kepentingan atau stakeholder Bapak Ibu tidak keberatan dengan implementasi dari SMKI. Kenapa? Karena SMKI ini akan merubah proses kerja, akan merubah proses eh, budaya kerja seperti itu. Ya, dan ini pastikan cakupannya komprehensif. Lalu lakukan nomor tiga adalah lakukan analisis resiko. Mempertimbangkan hasil dari analisis resiko untuk menentukan prioritas dan urgensi dari perlindungan aset informasi. Tentunya yang terakhir Bapak Ibu harus dokumentasikan cakupannya seperti apa, jelas, skupnya apa, jangan sampai nanti Bapak Ibu lupa di tengah jalan dan akhirnya menyebar atau mengecil gitu. Pentingnya definisi cakupan menetapkan batasan tadi agar bisa mudah dilakukan evaluasi dengan cara yang akurat gitu ya. Juga menghindari kesalahan dalam mengabaikan aset informasi atau aset resiko yang signifikan. Contoh definisinya Bapak Ibu, di sini saya contoh ya Bapak Ibu ya. Sistem informasi internal dan eksternal yang digunakan pengembangan dan penyimpanan kode sumber. Misalnya bagaimana Bapak Ibu mengamankan aplikasi, menyimpan kode sumber bisa. Jaringan internal dan eksternal atau jaringan internal dan infrastruktur komunikasi yang mendukung proses bisnis. Jadi bagaimana pengelolaan hardware-nya. Atau proses manajemen risiko yang terkait dengan keamanan informasi. Atau penyediaan layanan cloud yang digunakan menyimpan data klien. Nah ini bisa. Ini inside of scope, outside the world. Nah, yang di dalam itu adalah ISMS, yang di luar itu adalah hubungannya dengan ini. Jadi Bapak Ibu harus pastikan siapa-siapa aja. Kliennya siapa, partnernya siapa, suppliernya siapa, departemen di luar Bapak Ibu siapa saja. Maaf, oke saya lanjutkan. Yang berikutnya Bapak Ibu SOA. Bapak Ibu harus menetapkan ini setelah Bapak Ibu menetapkan scope. SOA itu apa? SOA itu adalah sebuah pernyataan penerapan. Ini adalah dokumen yang penting Bapak Ibu dan ini sifatnya adalah mandatori atau yang wajib ada. Hal ini digunakan untuk menunjukkan kontrol keamanan informasi yang dipilih oleh organisasi. Organisasi itu mau ngapain sih? Mau menjalankan apa sih? Itu harus ditunjuk, ditetapkan. Ups. Ya, tujuannya apa? Menyediakan ringkasan dan kontrol. Apa-apa aja sih yang diimplementasikan, apa-apa aja sih yang diadopsi. Menunjukkan kesesuaian dan relevansi kontrol yang dipilih. Terhadap apa? Terhadap konteks resiko. Mendokumentasikan keputusan dan alasan penerapan pengecualian kontrol tertentu. Bila Bapak Ibu tidak mengimplementasikan kontrol, Bapak Ibu harus dokumentasikan apa sih alasannya. Gitu ya. Isi dokumen SOA. Paling gampang adalah daftar kontrolnya, status penerapan, alasan penerapan atau pengecualian, atau rujukannya, atau bisa jadi kode dokumennya untuk memudahkan Bapak Ibu nantinya. Penyusunan SOA itu identifikasi resiko, pasti ya tetap ya. Pemilihan kontrolnya, kontrol-kontrol apa aja dari 93 kontrol yang ada, dan didokumentasikan. Kepentingan dalam ISO, SOA itu apa? Ini untuk transparansi dan auditabilitas. SOA itu memberikan transparansi dan mengenai kontrol keamanan yang diterapkan. Dan yang penting ini akan digunakan untuk audit, untuk melakukan penilaian ketidaksesuaian. Dan ini juga sebagai panduan implementasi sehingga Bapak Ibu tahu mana sih yang sudah terimplementasi, mana yang belum. Implementasi apa, di mana itu jelas. Dan Bapak Ibu bisa menunjukkan kesesuaian dengan standar. Bapak Ibu bisa cek mana-mana aja yang sudah sesuai dengan standar atau yang belum. Nah, ini contoh SOA. Misalnya Bapak Ibu implementasi dari kontrol A51, penerapan kebijakan. Atau contoh yang tidak diterapkan. Bapak Ibu tidak menerapkan pada keamanan peralatan dan fasilitas tidak diterapkan. Di situ jelaskan. Tidak relevan karena tidak ada peralatan yang disimpan di lokasi tersebut misalnya. Seperti itu. Nah, ini silakan ini bentuknya SOA. SOA, why is statement of applicability important? Yes, ini akan digunakan sebagai bahan pertanyaan auditor. Yang kedua adalah make a choice make a for a quick and comprehensive overview of control. Ya, yang berikutnya adalah allow traceable. Yang berikutnya adalah act as useful reference guidance. Ini jelas. Ya, tips bagaimana sih kita membuat SOA? Yang pertama adalah pahami scope Bapak Ibu.
Yang kedua adalah pahami aset Bapak Ibu. Pastikan sudah terdata list handy. Pastikan ada dokumennya. Oh, sorry, Pak jalan. Nah, terus tahu resiko penilaiannya apa, treatmentnya apa. Pastikan keep a copy. Pastikan lihat di ISO 27002 untuk better understanding dan involve departemen-departemen yang terlibat. Nah, ini statement SOA ini seperti ini harus ada risk management, evidennya apa, communicate international, dan continuous improvement. Lanjut tuh Pak ya. Ini adalah aset inventory. Pendefinisian aset ini untuk merujuk tadi ya jelas ya bagaimana Bapak Ibu harus mendata aset Bapak Ibu. Ini merujuk pada proses identifikasi, pencatatan, dan pengelolaan semua aset informasi yang dimiliki dan dikelola oleh sebuah organisasi. Ya, ini sebuah langkah kunci untuk membangun sebuah sistem SMKI yang efektif karena membantu organisasi memahami aset organisasi. Ya. Yang pertama, tujuannya adalah mengetahui dengan jelas aset-aset apa aja yang ada di organisasi. Dari aset kita bisa mengidentifikasi resiko terkait keamanan informasi yang mempengaruhi aset dan sebagai memberikan dasar pengelolaan perlindungan aset informasi yang efektif. Aspek-aspek pentingnya adalah identifikasi aspek, pencatatan klasifikasi, pemeliharaan dan pembaruan, konsistensi dan standar yang digunakan untuk melakukan inventarisasi aset. Proses identifikasi aset gimana caranya? Itu identifikasi aset, catat resiko, pengelolaan dan perlindungan. Nah, ini aset. Bapak Ibu, aset di organisasi itu tipenya bisa seperti ini ya. Informasi aset. Aset yang sifatnya intangible ada brand, IP atau loyalty. People, employee, kontraktor ini. Hardware ini, software ini, service ini. Dan juga office, gedung. Ini juga ada hubungannya dengan aset informasi. Risk management mungkin Bapak Ibu sudah paham, sudah ada di Permen PAN 5. Bapak Ibu sudah ini, intinya adalah di sini akan banyak digunakan. Ini akan mengacu proses identifikasi, penilaian, pengelolaan, dan pengurangan risiko yang terkait dengan keamanan informasi pada sebuah organisasi. Ini mengidentifikasi mengurangi resiko karena resiko tidak akan pernah bisa hilang. Resiko hanya bisa dikurangi dan di sini digunakan untuk menjamin keberlangsungan operasi, menetapkan prioritas dan pengalokasian sumber daya. Dari resiko kita bisa tetapkan sebuah prioritas. Prosesnya adalah mengidentifikasi resiko, penilaian, pengelolaan, dan pemantauan. Ini stepnya dalam risk assessment dan treatment. Bapak Ibu risk management dulu, risk assess, risk treatment, risk assessment and treatment reportnya apa, cek ke SOA, pastikan risk treatment plan-nya sesuai. Yang berikutnya Bapak Ibu menjalankan SMKI development atau mengembangkan SMKI-nya. Pengembangan SMKI atau ISMS mengacu pada proses perencanaan, implementasinya gimana, pemeliharaannya gimana, peningkatan sistematisnya gimana. Ya. Tujuannya apa? Menetapkan kerangka kerja yang jelas, terstruktur untuk mengelola SMKI. Menetapkan prosedur kebijakan yang diperlukan untuk perlindungan aset, membangun kesiapan organisasi menghadapi resiko keamanan informasi. Ini aspek-aspek pentingnya perencanaan, implementasi, pemeliharaan, dan peningkatan. Ini ya, sama ya. Yang berikutnya Bapak Ibu harus lakukan training awareness. Untuk siapa? Ini untuk semua orang-orang yang akan terlibat atau boleh semua. Agar apa? Agar ini Bapak Ibu tahu siapa-siapa aja sih personel yang terlibat, ngapain mereka, keterampilan apa yang dibutuhkan, ya, apa yang harus diajarkan. Nah, seperti itu. Ini ada yang harus dipahami. Yang pertama adalah basic security training, periodic awareness ini juga harus dilakukan secara periodik. Role and responsibility-nya apa pada peserta training. Review training material harus selalu baru dengan teknologi-teknologi yang terbaru atau isu-isu terbaru. Measure and effectiveness dicek dulu terus dan simulasikan ketika memang dibutuhkan. Kenapa? Agar personel Bapak Ibu ketika ada insiden, mereka sudah tangkap, mereka sudah tidak gagap lagi, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Bukan hanya tolah-toleh, aku harus ngapain. Aku nggak pernah tahu kondisi ini ya. Sehingga mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Yang berikutnya Bapak Ibu melakukan dokumentasi, policies and procedure. Ini adalah sebuah pada merujuk pada sebuah pembuatan implementasi, pemeliharaan dokumen yang diperlukan, mendukung SMKI.
pada sebuah organisasi. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan prosedur SMK itu ditetapkan secara jelas, diterapkan dengan konsisten di seluruh organisasi. Dokumentasi, ada kebijakan, ada prosedur. Urutannya banyak, ada jenjangnya. Sehingga Bapak Ibu